Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih berada di bulan yang terbaik sepanjang tahun, dan kita masih memegang predikat sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamu Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema yang saya beri judul At-Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang hamba yang sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkehendak untuk mendekatkan dirinya dengan zat yang maha segala-galanya, maka saat-saat terbaik untuk bertakarrub kepada Allah adalah di bulan yang terbaik, di bulan Ramadan. Karena itu sangat merugi seandainya seorang muslim, seorang mukmin keluar dari bulan Ramadan sementara statusnya tidak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang makna at-taqarrub ilallah. Tentu dari berbagai macam ayat kita memahami bahwa sedianya Allah tidak pernah jauh dari hamba-hambanya. Ayat yang sering kita baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya hamba-hambaku meminta sesuatu kepadaku, bertanya tentang aku, sebenarnya aku dekat dengan mereka. Fa inni qarib. Ayat lain menjelaskan, tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Ayat ini juga lewat lisan salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat pemahaman bahwa sesungguhnya Allah itu maha dekat dan maha menjawab. Ayat lain mengatakan, qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Dalam ayat ini dikatakan innahu sami'un qarib. Dia tidak hanya dekat, tapi dia mendengar apa yang menjadi keluhan dan permintaan kita. Dia selalu mengawasi dan melihat kita dan mendengar apa yang kita mohonkan kepadanya. Innahu sami'un qarib. Ayat lain mengatakan, wala tufsidu fil ard ba'da islaiha wadu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dijelaskan bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Bahkan ada ayat yang menyatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami telah ciptakan manusia dan lintasan-lintasan hatinya semuanya kami ketahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat diakhiri dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat dengan manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya. Artinya Tuhan tidak pernah jauh dari hamba-hambanya. Nah, lalu apa makna at-taqarrub ilallah? Kalau memang Tuhan itu sudah dekat dengan hamba-hambanya, lalu apa arti dan makna ketika hamba berusaha untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah memang Allah tidak pernah jauh dari hamba-hambanya. Dan hamba-hamba sebenarnya tidak pernah juga jauh dari Tuhannya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana seorang hamba mengaktualisasikan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah jauh, tapi kedekatan seorang hamba dengan Tuhan itu butuh diaktifkan, butuh diaktualkan. Dan para rasul, para nabi, para imam suci datang untuk memberikan kepada kita jalan-jalan bagaimana kita melakukan aktualisasi agar kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jalan untuk
taqarrub ilallah adalah sebuah riwayat yang kita baca dalam kitab Al-Kafi, riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau riwayatkan dari ayah-ayahnya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan kemudian Rasul membawakan sebuah hadis qudsi tentang at-taqarrub ilallah. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man ahana li waliyan faqad arsada li muharabati. Barang siapa yang menghina kekasihku, tentu kekasih di sini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia telah mengumumkan perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berlanjut, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidak ada seorang hamba yang berusaha mendekatkan dirinya denganku, melakukan aktualisasi taqarrub denganku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan padanya. Jadi jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi ini Allah tegaskan bahwa tidak ada yang lebih Allah sukai ketika seorang hamba berusaha untuk melakukan aktualisasi kedekatannya denganku kecuali dengan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Menjalankan beragam kewajiban dari Allah adalah sesuatu yang paling Allah sukai sebagai jalan hamba itu mendekatkan diri kepadanya. Hadis berlanjut, wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nafilah. Nah, kalau kemudian hamba ini meningkatkan derajatnya dan kualitasnya, dia tidak hanya mendekatkan dirinya denganku, kata Allah, dengan hal-hal yang aku wajibkan, tapi bahkan dia mengambil hal-hal yang sifatnya mustahab, minan nawafil, hal yang tidak wajib, yang kalau tidak mereka lakukan, mereka tidak akan aku hukum. Tapi hamba-hambaku meningkatkan usaha mereka untuk mendekatkan dirinya dengan aku dengan hal-hal yang mustahab. Nah, kalau ini dilakukan oleh hambaku, hatta uhibba, wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nafilah hatta uhibba. Kalau sampai hamba-hambaku ini mengambil jalan hal-hal yang mustahab untuk mendekatkan diri mereka denganku, maka pada puncaknya aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtu, dan kalau akhirnya aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka telinganya adalah telingaku, wa basarahu alladhi yubsiru bih, matanya adalah mataku, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, lisannya adalah lisanku, wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya adalah tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala, inda'ani ajabtu. Hamba yang seperti itu, yang sudah aku cintai ini, kalau dia berdoa padaku, maka aku akan mengijabahinya. Wa in sa'alani a'taitu, dan kalau dia meminta sesuatu padaku, pasti aku akan memberinya. Jadi ketika kita berbicara tentang at-taqarrub ilallah, sebenarnya Allah tidak pernah jauh dari hamba-hambanya. Allah selalu dekat. Innahu sami'un qarib, innahu qaribun mujib, wa huwa aqrabu ilaika min hablil warid, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi seorang muslim dan seorang mukmin perlu melakukan aktualisasi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya telah ditegaskan oleh Allah sendiri melalui hadis qudsi tadi. Jalannya adalah menjalankan beragam kewajiban, dan kalau dia mau meningkatkan levelnya adalah dengan menyempurnakannya dengan berbagai hal yang mustahab dan bersifat nafilah. Syahrukum mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.